Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua dari 4, Muhammad Fikri Akbar, ingin menjelaskan PKM keperusahaan kami yang berjudul Perintah untuk Terapi atau LUTI. Dalam penjelasan presentasi ini dibahas dari 4 bab, yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, dan luaran kegiatan. Yang di bab 2 ada gambaran umum produk, analisis proses budidaya, analisis ekonomi, analisis potensi usaha, dan strategi pemasaran. Di bab 3 ada input, proses, dan output. Di bab 4 ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Di akhir kami juga ada poster dan dokumentasi. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang masalah. Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif, baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi. Di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan akan menghambat aktivitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Terapi merupakan salah satu pengobatan tradisional dengan melakukan perawatan untuk menyegarkan kondisi tubuh yang lemah atau sakit. Terapi bisa dilakukan melalui berbagai macam metode tergantung pada jenis terapi yang digunakan saat pengobatan. Terapi terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yakni bioterapi, yang merupakan jenis terapi melalui makhluk hidup untuk pengobatannya. Dalam bioterapi terdapat pengobatan tradisional terapi lintah. Terapi yang menggunakan perantara lintah dengan jenis lintah medicinalis. Khusus pengobatan. Banyaknya manfaat dan fungsi yang diberikan oleh lintah sebagai media pengobatan komplementer tradisional. Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan rumus masalah sebagai berikut. Apa saja manfaat dari terapi lintah? Bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan lintah ini sehingga dapat diterima masyarakat luas? Bagaimana cara memanajemen usaha agar maju dan berkembang? Tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah mengetahui hasil dari terapi lintah yang telah dilakukan. 2. Menemukan strategi pemasaran yang tepat dan efektif. 3. Mengelola manajemen usaha agar lebih baik. Luaran kegiatan. Luaran kegiatan diharapkan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah 1. Menyembuhkan pasien yang mengalami gejala tertentu seperti diabetes, kanker, stroke, dan penyakit lain melalui terapi lintah. Menghasilkan manajemen usaha yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan. Saya akan membawakan bab 2 tentang gambaran umum rencana usaha. Pertama, ada analisis potensi usaha. Usaha ini memiliki potensi usaha yang bagus, khususnya untuk para terapis, baik itu untuk terapis yang baru ataupun yang sudah berpengalaman. Dikarenakan biaya pengadaan dan pemeliharaan lintah yang murah dan tidak harus repot seperti bekam yang harus membersihkan atau membeli baru setelah digunakan. Produk lintah kami juga dijamin bersih dan sehat karena pakan yang diberikan berkualitas dan tempat penampungan lintah yang dibersihkan secara berkala. Dari segi harga juga sangat terjangkau. Satu ekor lintah ini kami jual dengan harga 3.500. Lalu yang kedua ada analisis proses budidaya. Proses budidaya dilakukan dengan memilih indukan lintah dengan kualitas yang baik dan umur indukan yang pas sehingga menghasilkan telur-telur lintah yang banyak dan sehat. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk usaha ini mencakup marketing mix 4P. Marketing mix 4P yaitu ada produk, price, promotion, dan juga place. Produk.
Produk yang ditawarkan sangat berguna untuk terapi dan dapat digunakan di seluruh bagian tubuh. Produk ini aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan produk ini tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya maupun efek lanjutan. Lalu price. Dari segi harga Lintah yang dijual pada kami itu bisa dibilang terjangkau dari harga pasaran. Lalu yang ketiga ada promotion. Pada usaha ini dilakukan secara langsung dan juga online. Kalau untuk online, promosinya kami melakukan lewat Instagram, Facebook, dan juga website. Lalu yang terakhir ada place atau tempat pemasaran yang dilakukan pada konten kami ada dua cara, yaitu dengan cara online maupun offline. Untuk pemasaran secara offline dilakukan penitipan produk di Perumahan Harapan Bunda. Kalau untuk pemasaran online-nya ada di Facebook, Instagram, dan juga website. Lalu ada analisis ekonomi. Yang pertama ada asumsi. Dalam perencanaan program ini diasumsikan bahwa dalam 1 bulan akan mampu menjual sebanyak kurang lebih 100 ekor lintah, sehingga dapat diperhitungkan biaya budidaya yang dibutuhkan untuk 100 ekor lintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabel rencana biaya budidaya lintah. Di dalam tabel rencana biaya budidaya lintah, kami membutuhkan lintah indukan sebanyak 5 ekor. Harga satuannya yaitu 10.000. Jika kita membutuhkan 5 lintah indukan, maka kami mengeluarkan biaya sebanyak 50.000. Lalu untuk makan lintahnya ada lele sebanyak 1 kilo, yang harga per kilonya yaitu 20.000, dan juga belut sebanyak 1 kilo, yang harganya 60.000. Jika dijumlahkan, tabel rencana biaya budidaya lintah yaitu 130.000. Lalu selanjutnya ada tabel rencana biaya alat. Di dalam tabel rencana biaya alat, kami menyediakan bak penampungan beton sebanyak 4 buah, yang harga satuan baknya itu mencapai 500.000. Jika kita membutuhkan 4 penampungan beton, maka kita mengeluarkan biaya sebanyak 2 juta rupiah. Lalu yang kedua ada toples plastik sebanyak 52, yang harga satuannya yaitu 10.000 rupiah. Maka kami mengeluarkan biaya sebesar 500.000 rupiah. Dan yang ketiga ada capitan, yang kami butuhkan sebanyak 2 buah. Harga per satu capitannya yaitu sebesar 50.000 rupiah. Jika kita membutuhkan 2 capitan, maka kita mengeluarkan biaya sebesar 100.000 rupiah. Lalu jika dijumlahkan, tabel rencana biaya alat yaitu 2.600.000. Lalu untuk tabel rencana biaya overhead, di sini ada biaya listrik dan air selama 1 bulan, yaitu harganya 450.000, dan juga biaya pemeliharaan selama 1 bulan dengan harga 200.000. Maka jika dijumlahkan, rencana biaya overhead yaitu 650.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk analisis ekonomi, total biaya budidaya, total biaya alat, total biaya overhead dijumlah akan bertotal 3.380.000 rupiah. B. Hasil usaha. Hasil usaha ini adalah jumlah produk dikali harga jual. Jumlah produk ada 100 untuk per bulan, target per bulan, dan dikali 3.500 rupiah akan dan bertotal 350.000 rupiah. Laporan laba atau rugi, yaitu HU dikurang BB. Hasil usaha dikurang biaya budidaya, karena hasil usaha lebih besar dari biaya budidaya, maka 350.000 rupiah dikurang 130.000 rupiah, totalnya 220.000 rupiah. D. Break even point atau BP. BP ini ada yaitu biaya budidaya dibagi total produksi, sama dengan 130.000 rupiah dikurang 100, sama dengan 1.300. Benefit cost B/C rasio, yaitu HU dikurang dibagi BB, sama dengan 350.000 rupiah dibagi 130.000 rupiah, hasilnya 2,6. Selanjutnya ada return of investment atau ROI. ROI ini adalah laba dibagi biaya budidaya dikali 100%, sama dengan 220.000 rupiah dibagi 130 rupiah dikali 100%, yaitu 169%.
yang ada jangka waktu modal kembali atau JWP. JWP ini ada investasi ditambah biaya budidaya ditambah overhead dibagi laba dikali lama produksi yang di total akan menjadi 5,1. Selanjutnya di part 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Safira Sisliana dengan NIM 1182551 dari kelompok 4 akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab 3 tentang metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan kegiatan di usaha terapi lintah ini, di inputnya ada persiapan bahan, persiapan SDM, dan prosesnya ada budidaya produk, dan di outputnya ini terdapat lintah yang siap untuk dipasarkan. Penjelasan di input yaitu pada langkah awal yang harus disiapkan pada langkah ini, yaitu pertama kami melakukan survei untuk mengetahui tata cara budidaya lintah, merawat, dan untuk mengetahui harga pasar dengan cara yaitu seperti melakukan wawancara kepada beberapa terapis. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau pasien yang telah melakukan terapi ini dapat merasakan khasiat yang baik pada tubuh mereka setelah melakukan terapi lintah. Yang kedua yaitu setelah melakukan survei, yang kami lakukan adalah studi kelayakan terhadap usaha yang kami jalankan. Maksudnya yaitu studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha ini memiliki prospek jangka panjang ke depannya, dan dalam tahap ini analisis ekonomi sangat penting untuk keuntungan ke depannya. Dan langkah yang ketiga yaitu tahap terakhir, pemilihan bahan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana yang menunjang proses produksi. Di tahap terakhir ini, pemilihan bahan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang proses produksi pada usaha lintah terapi ini. Dan selanjutnya pada tahapan proses. Pada tahapan proses ini ada 3, yaitu pertama persiapan, kedua pembesaran, dan ketiga ternak. Pada persiapan ini untuk pada usaha terapi lintah ini yaitu menyiapkan bak penampung beton yang di dalamnya itu terisi tanah sebagai media tempat tinggal lintah pada alam aslinya. Dan kalau lintahnya buat keluar itu sebelumnya harus disiram air dulu. Nah, nanti lintahnya itu akan muncul ke permukaan tanahnya. Nah, di pembesarannya itu isi dari setiap bak penampungan dengan indukan lintah. Nah, pada tahap ini diberi makan lintahnya itu berupa lele ataupun belut. Dan yang terakhir diternak. Nah, pada proses pembibitan biasanya akan memakan waktu sekitar 6 bulan, di mana induk-induk mulai bertelur saat memasuki usia 15 hari. Nah, kemudian telur lintahnya ini terbungkus oleh kokon dalam waktu sekitar 14 hari. Nah, jumlah anakan lintah dalam satu kokon sekitar 12-20 ekor. Dan jangan lupa untuk memisahkan antara indukan dan anak lintah untuk menghindari memakan anak lintahnya sendiri. Nah, beri pelet pada anakan lintah 2 minggu sekali selama 2 bulan. Setelah itu beri makanan biasa seperti lintah dewasa. Dan langkah selanjutnya yaitu masuk ke outputnya. Nah, output dari produksi yang dibuat dalam PKM ini yaitu lintah untuk terapi dengan kualitas dan mutu yang terjamin sehingga dapat manfaat bagi tubuh secara maksimal. Nah, gak lupa setelah input dan proses output, lalu dalam usaha ini ada evaluasinya. Nah, evaluasi pada tahapan produksi lintah untuk terapi ini yang telah selesai dilakukan pada tahap akhir ini yaitu meninjau tentang kekurangan-kekurangan apa saja yang membuat konsumen tidak nyaman menggunakan lintah terapi ini, dan kekurangan yang membuat usaha ini berpotensi tidak mencapai target keuntungan yang seharusnya didapatkan, dan perkembangan yang akan direncanakan. Evaluasinya itu pertama evaluasi biaya budidaya lintahnya, lalu evaluasi harga jual lintah, dan yang terakhir ada evaluasi tempat pemasarannya. Nah, itu untuk bab 3 cukup sekian yang dapat kami jelaskan, dan untuk bab selanjutnya akan diterangkan oleh kawan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Nama saya Muhammad Rian dengan NIM 111-72792 akan melanjutkan presentasi pada bab keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada tabel anggaran biaya. Rancangan ini ditunjukkan untuk menghasilkan 100 lintah terapi.
Adapun anggaran biaya yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya alat, itu sebesar Rp2.600.000. Yang kedua, ada biaya budidaya, yaitu sebesar Rp130.000. Yang ketiga, biaya overhead, yaitu sekitar Rp650.000. Yang keempat, perjalanan lokal atau regional, sebesar Rp350.000. Yang kelima, ada administrasi, sebesar Rp150.000. Jumlah totalnya adalah Rp3.880.000. Dan di sini ada jadwal kegiatan. Adapun jadwal pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut. Kegiatan ini mencapai 5 bulan. Yang pertama ada persiapan, yaitu sekitar 1 bulan. Yang kedua adanya proses budidaya, yaitu dimulai ketika bulan kedua. Promosi dan pemasaran juga dimulai pada bulan kedua dan bulan ketiga. Yang kelima ada monitor dan evaluasi, yaitu dimulai pada bulan keempat. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir pada bulan kelima. Berikut ada poster dokumentasi. Di sini ada foto kami, yaitu melakukan survei. Di sini ada foto lintahnya. Dan di samping sini ada poster kami, yaitu Lutfi Lintah untuk Terapi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.